Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Maulidia dengan NIM 2020 170311050. Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya akan membedakan secara morfologi perbedaan antara tanaman dikotil dan tanaman monokotil, lebih terfokuskan kepada tanaman Saccharum officinarium atau tanaman tebu dan Citrullus lanatus atau tanaman semangka. Secara umum tanaman dikotil dan monokotil. Pada akar, tanaman dikotil merupakan akar tunggang yang kokoh dan ujung akar tidak diliputi oleh selaput pelindung. Sedangkan pada tanaman monokotil merupakan akar serabut yang kurang kokoh dan ujung akar lembaga dan pucuk lembaga yang dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut coleorhiza dan coleoptil. Tanaman dikotil memiliki kambium sehingga terjadi pertumbuhan secara melebar atau membesar, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak ada pertumbuhan melebar. Batang tumbuhan dikotil itu bercabang-cabang, sedangkan tumbuhan monokotil tidak bercabang-cabang. Pertulangan daun menyirip atau menjari pada tanaman dikotil, sedangkan pada tanaman monokotil sejajar atau melengkung. Biji yang berkecambah berbelah dua dan memperlihatkan dua daun lembaga atau kita sebut biji berkeping dua merupakan ciri-ciri dari tanaman dikotil. Sedangkan tanaman monokotil, biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah atau biji berkeping satu. Pembuluh angkutnya pada tanaman dikotil teratur dalam lingkaran atau cincin, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak teratur. Pada bunga, jumlah bagian-bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya pada tanaman dikotil, sedangkan monokotil bagian-bagian bunganya itu kelipatan 3. Tapi tidak semua tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan. Oleh karena itu, video ini akan membandingkan antara tanaman dikotil dan monokotil dengan subjek tanaman Saccharum officinarum atau tanaman tebu dan Citrullus lanatus atau semangka. Di akhir video akan disimpulkan mana yang termasuk tanaman monokotil dan mana yang termasuk tanaman dikotil sesuai dengan ciri morfologi yang tampak, yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, atau bahkan buah. Jadi yang ciri morfologi yang pertama itu morfologi akar. Tebu atau Saccharum officinarum berupa akar serabut yang dimana di ujung akar yang masih muda terdapat rambut-rambut untuk mengadopsi unsur hara. Sedangkan pada Citrullus lanatus berupa akar serabut yang tidak besar dan tidak terlalu dalam tempat tumbuhnya karena tanaman dan buah semangka berada di permukaan tanah. Akar tersebut memiliki cabang yang sangat banyak untuk menyerap air secara maksimal walaupun dangkal. Morfologi kedua yaitu batang. Tebu memiliki batang herba yang menyebabkannya tidak dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Batangnya berbentuk silindris persegi dan sedikit pipih. Di bagian buku kerap terjadi pertumbuhan sehingga membentuk kayu. Batangnya tidak bercabang. Pada batang terdapat lapisan berwarna putih atau disebut lilin yang berfungsi untuk melindungi batang saat masih muda. Batang pada tanaman semangka lunak persegi berambut panjang yang biasanya mencapai antara 1,5 sampai 5 meter. Morfologi yang kedua yaitu daun. Daun pada tanaman tebu tersusun tunggal atau dua baris dan berpelepah, sedangkan tulang daun sejajar.
Sedangkan pada semangka panjang daun sekitar 3-25 cm dengan panjang 15 cm dan tepi daun bergelombang dan permukaan bawahnya berambut rapat pada tulangnya, sedangkan tulang daun menjari. Morfologi yang kedua yang ketiga itu bunga. Bunga terdiri atas bulir yang tersusun, dua gulmae atau disebut sisik daun yang merupakan sifat dari rumput-rumputan. Merupakan bunga majemuk karena setiap satu tangkai bunga itu terdiri dari banyak bunga melebihi dari satu. Dengan struktur bunga, 3 daun kelopak, 1 daun mahkota, 3 benang sari, dan 2 kepala putih. Itu ciri-ciri dari tanaman tebu. Bunga tanaman tebu. Sedangkan pada bunga tanaman semangka muncul pada ketiak daun dengan warna kuning cerah. Terdapat 3 jenis bunga yang ada pada tanaman semangka. Umumnya disebut bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna atau hermaprodit. Tetapi umumnya tanaman semangka ini memiliki banyak bunga jantan dan bunga betina. Morfologi buah. Buah dari Saccharum officinarum ini yang sering kita sebut dengan biji. Jadi morfologinya akan dibahas pada biji. Lanjut ke buah Citrullus lanatus. Ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk bulat ataupun lonjong. Kulit buah semangka menyelimuti daging buah berdaging dan permukaan luarnya terkesan licin dan daging kulit berwarna putih disebut albedo. Daging buah sangat renyah dan memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Lanjut ke morfologi biji. Biji dari tanaman tebu merupakan biji tunggal, di mana biji tunggal itu bijinya yang tidak dapat terbelah dan memiliki lapisan endrem atau kulit dalam biji yang tebal. Sedangkan pada biji semangka memiliki bentuk pipih memanjang dan terlihat mengkilat dengan warna hitam. Namun ada beberapa buah tanaman semangka yang tidak memiliki biji. Itu karena sudah mengalami modifikasi. Dan biji tanaman semangka ini merupakan biji berkeping dua. Dari morfologi akar, batang, daun, bunga, biji, atau bahkan buah dapat disimpulkan bahwa yang termasuk tanaman monokotil itu adalah Saccharum officinarum atau tebu karena memiliki biji tunggal yang merupakan ciri umum dari tanaman monokotil. Serta ciri morfologi lainnya mendukung tanaman ini termasuk tanaman monokotil seperti batang tidak bercabang, akarnya serabut. Nah, sedangkan yang termasuk tanaman dikotil adalah Citrullus lanatus atau semangka yang termasuk tanaman dikotil karena memiliki biji berkeping dua yang merupakan ciri khas tanaman dikotil. Walaupun memiliki akar serabut yang merupakan beda ya dari ciri-ciri tanaman dikotil, melainkan ciri-ciri tanaman monokotil akarnya yang serabut, tapi ciri morfologi lainnya itu merujuk pada tanaman dikotil, yaitu bentuk daun yang menjari dan batangnya yang bercabang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.